pagi adik-adik sekolah minggu GKT Trinity. Gimana kalian semua? Sehat-sehat kan ya? Nah, hari ini kita akan mau memuji Tuhan, memulai ibadah sekolah minggu kita. Kita akan bersyukur kepada Allah. Nah, Lose kembali ngajak kita nyanyi sebuah lagu, yaitu Mars Sekolah Minggu GKT. Kita akan nyanyi lagu ini terlebih dahulu ya. Anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang di sekolah, di rumah dan gereja. Akulah anak sekolah minggu GKT yang selalu memancarkan kasih Kristus di depan papa, mama, kakak, adik, teman-teman dan bangsa. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang karena ku milik Yesus. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya jadi terang di sekolah, di rumah dan gereja. Akulah anak sekolah minggu GKT yang selalu memancarkan kasih Kristus di depan papa, mama, kakak, adik, teman-teman dan bangsa. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang karena ku milik Yesus. Nah, adik-adik, kita akan berdoa terlebih dahulu memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih. Kami anak-anak sekolah minggu, Engkau boleh berikan kesehatan, kekuatan, dan waktu untuk dapat beribadah pada hari Minggu ini. Tolong kami ya Allah untuk dapat beribadah, memuji-Mu dengan sungguh, dan ketika akan belajar, boleh dapat belajar firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa berterima kasih. Amin. Adik-adik, sebagai anak-anak sekolah minggu, kita mengingat bahwa Tuhan itu sayang kepada Lose, sayang juga kepada kalian. Dan kita akan menyanyi sebuah lagu yang mengingatkan akan sayangnya Tuhan kepada kita semua. Kita nyanyi satu lagu, yaitu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, kita ulangi dari awal ya. Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Kita bergirang, kita bersuka cita, kita bersukaria. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mencintai kita, anak-anaknya. Nah, kalau Tuhan begitu mencintai kita adik-adik,
maka kita pun juga mau cinta kepada Tuhan Yesus. Kita tidak mau mundur, kita mau tetap setia menjadi anak-anak Tuhan yang mau mencintai Tuhan Yesus juga. Nah, kita akan memuji Tuhan, kita akan menyanyikan sebuah lagu yang menyatakan tekad kita mau setia kepada Tuhan. Kita nyanyi lagu Bila Ku Ingat Cinta Tuhanku. Bila ku ingat cinta Tuhan, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhan, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhan, tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhan, tidak mau mundur lagi. Sungguh 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 tidak mau mundur lagi. Kita tidak mau mundur, kita mau tetap maju, setia mengikut Tuhan Yesus. Bagaimana? Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Loso persilakan kepada loso-loso yang akan bercerita. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi kita boleh bertemu di ruang virtual ini dengan satu keyakinan bahwa kita semua telah diberkati dan dipimpin oleh Tuhan. Hari ini kita akan kembali belajar tentang cerita sekolah minggu. Hari ini kita akan berbicara mengenai dua macam dasar. Namun sebelum kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih di ruang virtual ini kami boleh bertemu kembali dengan adik-adik sekolah minggu untuk berbicara mengenai pemberitaan firman Tuhan. Bapa di surga, biarlah perenungan pada kesempatan hari ini Tuhan akan menolong kami semua untuk dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu yang telah mempersiapkan diri, kiranya Tuhan akan memberikan hikmat kemampuan agar dapat menguraikan firman Tuhan dengan baik. Berdoa untuk adik-adik yang menonton melalui YouTube, kiranya Tuhan akan juga memberikan Roh Kudus agar mereka dapat mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Bapa. Ini doa kami dalam nama Yesus Kristus yang berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik pernah lihat orang bangun rumah tidak? Pasti pernah ya. Entah itu bangun rumah sendiri atau mungkin pernah melihat bangun rumah tetangga atau dimanapun, pastinya pernah membangun rumah. Ini sebetulnya berbicara mengenai dua macam dasar. Di sini ada dua perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya, dan orang-orang banyak bertanya pada waktu itu. Perumpamaan pertama, ada satu orang itu yang sangat bijaksana, yang sangat pintar dan yang sangat baik. Dia itu mendirikan rumah dengan begitu baik. Ya, jadi dia punya sebidang tanah, kemudian dia gali tanah itu. Setelah dia gali tanah itu, diletakkanlah batu. Setelah diletakkan batu, menggunakan pasir dan menggunakan semen. Setelah sudah selesai semua pondasinya dengan begitu baik, dibuat lagi tiangnya, disusun lagi dindingnya, pasang konsennya. Setelah pasang konsen sampai selesai, sampai ditutup atapnya, semua selesai dan dikerjakan dengan begitu baik. Supaya apa harapannya? Harapannya suatu saat ketika mungkin ada angin, ketika ada badai datang, rumah itu tidak akan goyah, atau terdapat gempa, rumah itu tidak akan gampang hancur. Ya. Namun sebaliknya ada satu rumah, orang itu juga punya sebidang tanah, dia menggali tanahnya tersebut, dia gali tanahnya, dia tidak menggunakan batu, namun dia hanya menimbunnya dengan pasir. Ya, dia letakkanlah dasar itu di tempat pasir. Kemudian dia juga menyelesaikan, dia menggunakan tiang, dia menyusun sampai dengan selesai. Namun apa yang terjadi? Dari kedua rumah ini, pastilah adik-adik di rumah bisa tahu mana yang bisa bertahan dengan baik dan mana yang tidak bisa bertahan. Kenapa? Karena dua rumah ini
dibangun dengan hal yang berbeda. Satu sisi dibangun di atas dasar yang begitu baik, yang begitu kokoh, yang begitu sempurna. Namun di sisi lain, satu rumah ini didirikan di atas dasar yang tidak baik. Akhirnya tiba-tiba datanglah hujan, datanglah badai. Kira-kira menurut adik-adik, rumah mana yang bisa bertahan? Apakah rumah yang dengan pondasinya yang begitu baik, atau rumah dengan pondasi yang tidak begitu baik? Rumah dengan pondasi yang ada batu, ada semen, digali dengan begitu bagus, atau rumah yang hanya digali kemudian ditempatkan pasir, tidak ada batu dan juga tidak ada semen? Pastinya rumah yang bertahan itu rumah yang dengan pondasi yang baik, yang ada batunya, yang ada pasirnya, yang ada semennya, dan dikerjakan dengan begitu baik. Inilah orang-orang yang pintar dan yang bijaksana itu. Namun sebaliknya, orang ini mungkin pengen instan, pengen cepat selesaikan rumahnya. Akhirnya datanglah angin, datanglah badai, datanglah gempa, dan hancurlah rumahnya. Kenapa? Karena tidak diletakkan di atas dasar yang baik. Jadi segala sesuatunya, jikalau memulai apapun yang akan kita kerjakan, itu harus didasari dengan satu dasar yang begitu baik. Begitu juga iman Kristen, begitu juga keyakinan kita kepada Allah. Ya, kita harus meletakkan dasar yang baik iman kita. Dasarnya apa? Dasarnya tidaklah kebenaran firman Tuhan. Ya. Kebenaran firman Tuhan itu ibarat batu, ibarat pasir, ibarat semen. Ya, itulah dasarnya untuk membangun iman kita kepada Tuhan, untuk membangun iman kita kepada Kristus. Dibutuhkanlah dasar yang begitu sempurna. Ibarat perjalanan hidup kita adik-adik di rumah adalah ibarat kita membangun rumah, ya. Membangun satu rumah dengan begitu baik, dan dasarnya itu adalah kebenaran firman Tuhan, itulah Alkitab. Jadi kalau kita ingin menjalani hidup ini dengan begitu bagus, ingin mengokohkan iman kita supaya ada nanti permasalahan, supaya ada nanti persoalan, supaya ada nantinya masalah demi masalah, kita tidak gampang untuk berpaling daripada Tuhan. Kita tidak mudah terjerumus kepada masalah, kita tidak mudah terjerumus akan kehidupan dunia ini. Karena kenapa? Karena kita sudah meletakkan dasar dari kebenaran firman Tuhan. Ya, bagaimana kita mengetahui? Kita bisa membaca Alkitab setiap hari, mendengarkan renungan-renungan, menyanyikan lagu-lagu sekolah minggu, berdoa setiap hari kepada Tuhan. Itulah dasar kita untuk bisa melewati hidup. Adik-adik masih kecil, pemikirannya masih baik, mudah sekali menerima kebenaran firman Tuhan. Jadi mulai saat ini, coba belajar kebenaran firman Tuhan itu dengan baik, membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan baik. Ya, karena kenapa? Dari kebenaran firman Tuhan yang baik, dari pendengaran akan kebenaran firman Tuhan yang baik, dari pemahaman akan firman Tuhan yang baik, membuat kita semakin mengerti kebenaran firman Tuhan. Bukan sebaliknya, jikalau kita hidup karu-karuan, malas-malasan, malas mendengarkan firman Tuhan, malas baca Alkitab, malas berdoa atau semanapun, ketika ada permasalahan terjadi dalam kehidupan kita, ketika ada hal-hal yang mempengaruhi kehidupan kita, akhirnya kita meninggalkan Tuhan, kita terjerumus terbawa arus akan kehidupan dunia ini. Karena kenapa? Dasar kita bukan dasar yang baik. Dasar kita adalah satu dasar yang salah, bukan satu dasar yang membuat kita itu bersandar kepada Tuhan. Itu hati-hati dalam menjalani kehidupan. Karena kenapa? Adik-adik di rumah masih kecil saat ini gampang sekali terjerumus ke dalam hal-hal yang menyukakan hati Tuhan. Saya kasih contoh seperti ini. Adik-adik mungkin di dalam kehidupan sepanjang hari mengikuti ujian, ya, mengikuti ujian, entah itu ujian sekolah atau ujian semester, karena sudah sangat kesulitan, sudah sangat bingung mau ngapain lagi, akhirnya dia menyontek kepada teman-temannya. Namun kalau adik-adik itu punya dasar yang begitu baik, mempunyai dasar pemahaman bahwa aduh ternyata menyontek ini dosa, jadi bagaimana caranya? Saya harus belajar dengan sungguh, saya harus berusaha untuk belajar mati-matian supaya saya gampang mengisi jawaban nanti, saya dapat memperoleh hasil yang baik, bukan dari hasil contekan saya, bukan dari hasil saya entah itu membuat pelampung atau apapun, tapi dari hasil kerja keras, belajar dan juga berdoa kepada Tuhan. Jadi dua hal ini akan menuntun kita, dan hasilnya nanti orang yang menyontek itu akhirnya ketika ada hasilnya pun nantinya sudahlah, hasilnya kan bukan hasil usahanya sendiri, tapi karena hasil apa? Hasil dari contekan orang lain. Beda nantinya perasaan adik-adik di rumah ketika memperoleh hasil itu dengan usaha kerja keras,
daripada memperoleh hasil dari usaha menyontek. Jadi kalau orang meletakkan dua dasar yang salah, ya, orang meletakkan pemikiran di hal yang salah, itu dia akan memperoleh hasil pun yang salah. Jadi adik-adik di rumah, belajar akan kebenaran firman Tuhan dengan baik. Letakkanlah dasar dalam satu kekokohan kebenaran firman Tuhan, dan peganglah itu seumur hidup adik-adik di rumah. Misalnya ketika perjalanan hidup ke depannya, apapun yang terjadi, adik-adik pasti tetap akan berdiri teguh bersama dengan Bapa di sorga. Amin, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk memberitakan firman Tuhan. Kami belajar di dua dasar. Bagaimana dasar yang pertama mengajar kami untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan yang baik, belajar akan kehidupan pengenalan dengan Tuhan yang baik, supaya dengan adanya permasalahan kami tidak gampang datang. Namun jikalau kehidupan kami berdasarkan di hal yang salah, kami tidak membangun dengan hal yang baik, ketika ada permasalahan nantinya Tuhan, kami gampang terjerumus akan dunia ini. Tolong kami Tuhan, meskipun kami masih kecil ini, Tuhan sendiri akan menguatkan kami untuk dapat menjalani kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini doa kami dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin.